udah tua ya Pak. Ya kan sama Pak, saya kan juga udah tua. Pak RT, Ya, terima kasih ya. Maaf ngerepotin. sama-sama Pak. Kan kita harus kompak. Pak RT terima kasih banyak ya. Sama-sama di Irma. Nanti kalau sudah menikah, pasti suaminya orang yang sangat beruntung. Nomor 2 orang yang sangat beruntung. Nomor 1-nya bapaknya Pak RT. Betul Pak. Oh ya, saya proses dulu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, kenapa nggak sholat di rumah aja? Nggak enak kerepotin Pak RT. Sholat berjamaah subuh di masjid, pahalanya lebih baik daripada sholat di rumah sendirian. Lagi pula selama ayah masih bisa jalan kaki, ayah mau sholat di masjid. Ayah, kan Irma jadi khawatir sama ayah. Kalau ada apa-apa sama ayah gimana? Makanya Irma cepet-cepet cari suami, menikah. Supaya ada yang nemenin ayah kalau ayah sholat subuh berjamaah di masjid. Ayah mulai deh. Enggak mulai, emang begitu. Harum banget baunya. Aku sekali-sekali makan nasi putih ya. Enggak. Oh, nasi Padang kayaknya enak nih. Ya kan? Ayah, jangan macem-macem. Sudah siap ya? Siap lah. Bismillah. Ayah semalam makan apa? Kan makan masakannya Irma. Makan dia juga sama kamu. Ayah, Minum kopi dikit. ayah ini gimana sih? Astagfirullah Ilma. Nanti juga turun lagi gulanya. Ayah jangan makan makanan yang enggak ayah. Ayah harus juga kesehatan. Makan yang benar, minum yang benar. Ini malah ngopi, gimana sih ayah? Cuman dikit kok. Secangkir juga nggak ada. Ya tapi tetap sama aja ayah. Kan galak-galak kenapa sih? Nanti kalau punya suami, suaminya jadi atum loh. Atum. Iya. Abi-abi takut Umi. Apaan sih ayah? Enggak ah. Saya sih cuman ngingetin aja. Udah berapa puluh cowok yang kamu tolak. Udah yang paling penting itu adalah kesehatannya ayah. Jangan makan makanan yang enggak-enggak. Nih, ayah harus minum obatnya. Terus udah gitu minum jusnya. Dan jusnya jangan dikasih sama orang. Ayah kalau ngelihat kamu cerewet kayak gitu, jadi inget almarhumah ibumu. Dia yang suka ngelarang-larang, suka ngingetin. Ya kayak kamu itu. Itu artinya ibu sayang sama ayah. Ngelarang kan demi kebaikan ayah. Minum obat dulu ayahku. Ayah, Enak. Irma berangkat kerja dulu ya. Ya, hati-hati ya. Iya, ayah insya Allah. Ayah, jangan lupa minum obat ya. Iya insya Allah Irma. Kamu juga ya didoain sama ayah. Semoga kamu dilancarkan pekerjaannya di kantor. Amin. Semoga selalu diberi bimbingan dan tuntunan serta lindungannya. Amin ya Allah. Semoga segera dipertemukan dengan pasangan yang soleh dan segera menikah. Irma,
Kalau didoain, jawabannya apa sayang? Amin ya rabbal alamin. Ya udah, Irma Ya. berangkat. Iya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam, Mang. Maaf, Neng, telat. Gak apa-apa. Itu sampah-sampah udah saya siapin ya semuanya di belakang. Tinggal dipindahin aja ke tong sampah. Siap. Sama tolong liatin Bapak, jangan sampai makan dan minum yang banyak gulanya. Sama obatnya, jusnya udah saya siapin semuanya, saya tempel di kulkas. Siap. Kang, jangan mau kalau disuruh Bapak ngabisin jusnya. Siap. Ya udah, kalau gitu saya berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum Ti. Gimana Ti? Waalaikumsalam. Ma mau ngasih kabar. Untuk photoshoot terbaru, fotografer yang bisa pakai nggak bisa. Waduh, Kita harus segera foto supaya konten kita bisa segera naik. Aku udah coba hubungi beberapa agensi lain yang gak terlalu mahal. Cuman hasilnya gak sebagus biasanya. Ada sih satu fotografer pro. Karyanya oke banget. Dia udah sering jadi fotografer model hijab yang top. ya udah pakai dia aja Ti. Tapi Budgetnya agak lebih mahal dari biasanya sih. nggak apa-apa, Di. Insya Allah kalau hasil fotonya bagus, pasti nanti orang-orang juga tertarik sama produk kita. Pakai dia aja. Ya, semoga dia bisa ya. Dia orangnya suka milih klien gitu, idealis banget. Amin. Tolong diusahain ya Ti. Ya, oke. Nanti kalau dia bisa, aku ajak dia meeting di kantor kita siang ini. Makasih ya Ti ya. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terus Bu, terus. Terus Bu. Terus. Ya, dikit lagi Bu, terus Bu. Terus. Hop. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kak Joko tolong bantuin saya ya antarin mobil ini ke bengkel karena mobilnya harus diservis. Tapi tinggalin aja Pak Joko karena ini memang harus diinepin. Ya, Ya, baik Bu. makasih Pak Joko. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Din? Dini? Din, sini sebentar, Din. Oh, iya Mbak. Din, ini kenapa dokumennya ada typo ya? Nih, saya kan sering bilang sama kamu, hati-hati. Kelihatannya sih sepele. Tapi kalau keterusan bakalan bahaya, Din. Jadi masalah besar. Sebelum kamu kasih dokumen ini ke saya, seharusnya kamu teliti dulu dengan benar. Jangan sampai ada yang salah. Mohon maaf Mbak Irma. Tuh, nih. Typo juga. Untung kita punya bos kayak Mbak Irma ya. Iya ya. Coba kalau bosnya yang lain. Udah dimarahin banget tuh si Dini. Mbak Irma itu perfect banget. Udah cantik, baik, karirnya bagus lagi. Tapi sayang, belum punya suami. Padahal udah kepala 3. Yaudah Din, gini aja. Saya minta tolong sama kamu. Kamu perbaiki dokumen ini. Sebelum zuhur dokumen ini sudah ada di ruangan saya lagi. Karena habis makan siang saya ada meeting. Baik Mbak, terima kasih akan saya perbaiki. Makasih ya Din. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Di? Ma, alhamdulillah dia mau. Alhamdulillah. Kalau budgetnya gimana? Aman kan Ti? Dia bilang
kebetulan sih pengen lihat dulu konsepnya kita kayak gimana. Aneh juga ya. Di mana-mana kan deal budgetnya dulu. Baru mau tahu konsepnya seperti apa. Tapi kata orang-orang dia sering nolak klien kalau nggak seret. Ya semoga aja cocok sama kita ya. Ya udah, sampai ketemu di kantor ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kalau yang kosong-kosong kayak gini, ya Mbak, jangan dibiarin langsung diisi ya. Iya Mbak, nanti saya rapiin ya Mbak. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maai, Irmanya ayah yang paling kusayang. Ayah, jusnya udah diminum? Iya. Ini baru mau diminum. Ayah, jusnya harus diminum ya. Jangan suruh Kang Asep minum lagi. Ya kasihan Asep lah. Masa dikasih jus pahit begitu? Itu mah mendingan buat ayah kan sehat. Ya udah, nanti sebelum makan jangan lupa minum obat ya. Iya Irma. Jangan lupa diminum jusnya ya. Iya Irma sayang. Pasti. Biar sehat. Ya kan? Walaupun pahit. Ya udah, Irma meeting dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini jus pareknya. Apalagi sih? Saya dapat mandat dari Teh Irma, suruh memastikan Bapak minum jus pareknya. Sip, Ya, kamu tadi capek nggak motongin rumput? ya capek atuh Pak, lumayan. Doa semuanya itu saya yang potongin. Apalagi yang belakang tuh, yang belakang. Itu kebun yang belakang tuh, sampingnya. Ih, tinggi-tinggi itu mah rumputnya. Aus. Ya haus. Sep, kamu harus sehat, masih muda. Saya ikhlas kamu minum itu, jadi sehat, seger badan. Pak. Ayo, minum. Ayo. Untuk modelnya kamu udah pilih siapa aja? Yang kemarin aja, bagus kok, cantik-cantik. Cocok sama produk kita. Kita mau coba pakai model bule nggak? Gak perlu lah. Target marketing kita nanti malah bergeser. Lagian kan bule di Indonesia jarang pakai jilbab. Aku kasihan aja sih. Model-model bule banyak yang dipakai buat foto bikini. Diobral banget tuh aurat. Dan aku pikir gak ada salahnya buat memperluas pasar internasional. Kalaupun arahnya ke sana, kita belum siap, Ti. Kita perlu waktu yang lebih banyak lagi untuk skala produksi. Dan tim kita belum terlalu cukup banyak. Kalau menurut aku, lebih baik kita fokus sama yang udah ada aja. Bener juga ya. Jangan terlalu ambisi untuk ekspansi. Bener. Lebih baik santai aja. Mengalir aja. Ya, tapi jangan terlalu santai, Ma. Sampai lupa nyari pendamping hidup. Apaan sih, nggak nyambung deh. Mah, gak mau nyobain taaruf gitu? Sekarang banyak loh website yang memfasilitasi taaruf. Masa kita udah beberapa kali ke pengajian, gak ada gitu satupun cowok yang coba taaruf sama kamu? Enggak. Lagian, ke pengajian kok nyari jodoh. Pengajian itu buat nyari ilmu. Harus niatnya yang bener dulu. Ya kan aku pertama kali ketemu suami aku di kajian. Tapi kan gak semuanya kayak kamu. Ya mungkin tuh di jalan hidupnya kamu. Tapi kan hidup orang lain berbeda-beda. Belum tentu aku kayak gitu kan? Jangan-jangan pada kamu tolak kayak mereka? Enggak. Enggak aku tanggepin. Emang kamu nyari yang kayak gimana sih, Ma?
Maaf Mbak, tadi ada yang cari Mbak Asti, jadi saya antar ke sini. Oh iya, suruh aja masuk. Silakan Mas. Halo. Hai. Hai. Iya, kenalin ini Yusuf. Yusuf ini... Irma? Loh, kok kalian udah saling kenal? Kok bisa sih? Iya, kita dulu satu SMA. Jadi Irma ini adik kelas aku. Kamu apa kabar Irma? Alhamdulillah. Iya. Butiknya bagus ya? Makasih. Syukurlah, alhamdulillah kalau kalian udah saling kenal berarti bisa lebih enak ngomongin konsepnya. Oke, Tuan dan Nona, kita mulai aja yuk meetingnya. Yuk, Mari. ke situ. Yuk. Oke Yusuf, jadi seperti yang udah kita bahas sebelumnya via telepon tadi. Untuk konsepnya, Irma aja deh yang ngejelasin. Loh kok Irma? Bukannya nanti Irma yang jadi modelnya? Bukan, Mas. Oh iya, aku lupa bilang. Jadi Suf, Irma itu pemilik butik ini. Dia atasan aku. Oh, jadi kamu owner ini? Irma ini merintis karirnya dari nol. Hebat banget kan? Dan Irma ini juga masih single. Mas Yusuf, jadi saya mau konsepnya itu minimalis, ya. Oke, menarik. Dan pengennya tuh warna sama gayanya itu natural aja, jadi motifnya biar muncul. Usul aja ya. Nanti saat pemotretan kita tambahkan warna-warna yang ya bunga yang warnanya selaras gitu kali ya, supaya produknya lebih menonjol gimana? Nah, saya setuju banget. Oke. Jadi kapan kita bisa mulai pemotretannya? Besok boleh? Boleh. Boleh? Lusa kali ah. Besok kita ada agenda lain loh, Ma. Biar lebih fokus. Weekend lagi. Ya, kecuali kalian udah gak sabar sih. Lusa boleh. Oke, nanti kalau kamu perlu data atau referensinya, aku kabarin ya. Thanks. Gimana Irma? Iya, aku setuju. Musola di sini sebelah mana ya? Oh, nanti kamu ke kiri ada kolam, nah ada di pinggirnya deket situ. Oke, aku izin sebentar ya. Oke. Jadi, gimana menurut kamu sih Yusuf? Bagus. Konsepnya keren dan dideliver dengan baik kok. Maksud dari pertanyaan aku bukan itu. Apa, Ti? Tau gak sih? Apaan sih? Dia juga masih single loh. Apaan sih? Masih single. Sama-sama single. Kayaknya bisa jadi jodoh nih. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam sayang. Kamu ada apa sih senyum-senyum gitu sumringah banget? Gak ada kok ya. Pulang kerja biasanya ditekuk ini sumringah banget. Cuma ketemu teman lama aja. Ya itu. Ngapain sih nyiram-nyiram bunga? Ini kan tugasnya Kang Asep. Iseng sayang, nggak ada kerjaan, cuma nyiram doang. Ya udah ditaruh Ayah. Ayah nggak boleh capek-capek. Yuk. Ya.
Januari 2005. Oh dear, ternyata kakak tampan itu namanya Yusuf. Tadi siang kita satu antrian di kantin. Dan gak sengaja aku senggol makanannya. Tapi malah dia yang minta maaf dan memperkenalkan namanya. Andai aja kamu tahu perasaan aku waktu tahu namanya. Step. Kok bisa? Ya bisa dari sini. Kemari. Ke sana, Skak. Kemari, Ster. Hidup ini emang pilihan, Asep. Ayo. Ini mah pilihan berat atuh Kak Ster mah deh. Masa 4 kali kalah terus? Assalamualaikum. Salam. Cari siapa? Apa benar ini rumahnya Irma? Benar? Kenapa? Irmanya ada? Sebentar. Cari Irma. Oh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ketemu siapa ya? Irma, Pak. Ada perlu apa? Jadi saya ditelepon Asti, katanya mau lanjutin meetingnya kemarin di rumahnya Irma. Meeting? Masa minggu-minggu meeting? Iya, hari libur juga. Modus. Siapa? Itu. Oh, iya. Meeting apa? Katanya sih mau ngomongin itu, masalah konsep dan jadwal pemotretannya, Pak. Tadi sholat subuh di rumah atau di masjid? Alhamdulillah di masjid lebih baik, Pak. Iya, bagus. Udah menikah apa belum? Belum, Pak. Masa? Coba lihat tangannya. Nggak ada cincin. Tapi mau menikah kan? Iya mau, Pak. Kenapa belum menikah? Belum ada calonnya, Pak. Bagaimana bisa menikah kalau belum ada calon? Tenang, Pak. Jangan terlalu bergembira. Iya. Ya udah. Buka. Terima kasih. Silakan. Maaf ya, tadi cuma bercanda. Iya, nggak apa-apa, Pak. Yang benar. Ini juga bercanda. Maaf, tadi lupa. Siapa ya namanya? Yusuf, Pak. Yusuf. Seindah nama Nabi. Orangnya cakep. Terima kasih, Pak. Ini juga bercanda. Nama saya Ilham. Saya ayahnya Irma. Paham? Ini nggak bercanda. Udah lama kenal Irma. Jadi Irma itu 2 tingkat di bawah saya waktu SMA. Baru kemarin ketemu lagi. Oh, berarti udah lama ya? Mas Yusuf? Ada apa, Mas? Irma, kamu kok nggak ngomong sama ayah kalau masnya mau datang kemari? Ayah, Ini tadi subuh saya dapat WA dari Asti, katanya mau lanjutin meetingnya. Malah katanya urgent. oh Asti. Pasti dia lagi ngerjain kamu, Mas. Soalnya aku hari ini ada kajian mingguan juga. Oh gitu. Mas, aku minta maaf ya. Asti jadi ngerjain kamu. Ya udah Irma,
jalan sama Nak Yusuf aja bareng-bareng biar diantar. Gak bisa ya, kajiannya khusus perempuan. Tuh, Ayah dengar kan? Irma udah pesan driver online. Gak enak kalau di cancel, menghambat rezeki drivernya. Mas, aduh maaf ya mas. Ya udah, Nak Yusuf main catur aja di sini sambil kita ngeteh. Boleh, Pak. Oke. Ayah, tehnya nggak pakai gula ya ya? Iya Irma, Ayah ngerti hidup ini memang pahit. Ya, jangan lupa makan dan minum obat juga. Iya Irma, kan ada Nak Yusuf. Mas, beneran nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok. Lagian saya hari ini nggak ada acara. Nah, cocok kan? Ya udah kalau gitu Irma berangkat dulu ya ya. Hati-hati ya Nak. Mas pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa main catur kan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayat Tirmidzi, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga tengah-tengah. Fa in syi'ta, terserah kalian. Kalau kalian ingin masuk pintu surga tersebut, maka muliakan orang tua, maka berbakti kepada orang tua. Kalau tidak mau, maka sia-sia orang tua. Wa yaqulu aidan, dalam perkataan yang lain, dalam riwayat yang lain, qala Rasulullah SAW, ridallah ridho walidain, wa sakhatullah sakhatul walidain. Ridhonya Allah terdapat pada ridhonya orang tua. Wa murkanya Allah terdapat pada murka orang tua. Jelas sampai sini? Kira-kira ada yang mau nanya? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bolehkah saya bertanya? Enggak. Orang tua saya tinggal ayah saya saja. Apakah saya bisa mendapatkan pintu surganya menurut Pak Ustadz? Masya Allah alaik. Begini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada siapa kita berbakti pada manusia. Rasulullah menjawab, ibumu, ibumu, ibumu dan ayahmu. Ketika ibu sudah tidak ada, maka berbaktilah kepada ayahmu. Karena apa? Dialah satu-satunya orang tua kita. Dan ingat, surganya Allah Subhanahu wa taala adalah rahasia Allah dan janji Allah pasti kepada siapa? Kepada mereka yang hidup di jalan Allah. Dan kita harus bersyukur. Bersyukur kita masih punya orang tua, ayah. Karena banyak orang luar sana yang gak punya orang tua sama sekali. Yang gak tahu siapa orang tuanya. Selagi masih orang tua kita, meskipun tinggal ayah, maka senangi dia, jaga dia, bahagiakan dia. Jelas? Ada lagi? Pak Ustadz, jika saya sedang berada di dalam rumah, lalu saya diminta orang tua saya untuk ke rumahnya. Suami tidak mengizinkan. Siapa yang harus saya turuti Pak Ustadz? Begini, ketika seorang anak perempuan menikah, bukan berarti menggugurkan dia untuk berbakti kepada orang tuanya. Tapi ingat, surganya seorang istri ada pada suami. Dan pada suami pun jangan egois. Jangan larang-larang istri untuk silaturahmi pada orang tuanya. Kepada suami, tidak boleh memutuskan silaturahmi antara anak perempuannya dan orang tuanya. Jadi jelas ya, surganya istri ada pada suami. Tapi tidak menggugurkan kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Nenek. Pak Ustadz, apa saya yang sudah tua ini akan masuk surga? Tidak ada satu orang pun nenek-nenek dalam surga. Dan tidak ada satu orang pun kakek-kakek di dalam surga. Allah akan mengembalikan usia kita ke masa-masa produktif. Untuk apa? Untuk menikmati kenikmatan yang Allah berikan di dalam surga. Alhamdulillah. Jadi jelas ya, nggak ada nenek, nggak ada kakek, Kak. Alhamdulillah. Kalau Nak Yusuf ini kenapa memilih menjadi fotografer? Karena bagi saya
Kita itu harus mensyukuri, Pak. Setiap waktu yang sudah kita jalani saat kita masih hidup, seringnya kan kita lewati begitu aja. Nah, fotografi juga salah satu cara kita untuk bisa bersyukur atas semua peristiwa yang kita alami. Dan bagi saya, waktu yang sudah lewat itu kan gak bisa diulang. Iya. Nah, melalui fotografi inilah kita bisa merekam setiap peristiwa, kita simpan untuk kita lihat di kemudian hari. Iya. Kapan-kapan tolong fotoin saya sama Irma ya. Kalau bisa sama anak Yusuf juga. Insya Allah, Pak. Kok bisa kenal sama Irma? Padahal kan angkatannya beda kan? Ketemunya nggak sengaja, Pak, di kantin. Sempat dekat? Iya, begitulah. Jadi sempat pacaran? Kok saya nggak tahu? Enggak, Pak. Kita cuman deket aja. Oh, iya. Nah, kok terus nggak ada hubungan lagi selama beberapa tahun? Memang setelah lulus nggak ada hubungan? Ya, setelah saya lulus SMA, saya langsung kuliah di Bandung, Pak. Jadinya nggak sempat ketemu lagi. Iya. Ska. Iya ya. Mau kemana? 2-0. Alhamdulillah. Pak, maaf. Masjidnya dekat nggak dari sini? Oh, deket. Sekalian aja ke masjid sama saya. Ya. Nak Yusuf, selesai pulang dari masjid boleh antar saya ya? Boleh, Pak. Mah, kok kamu kesininya nggak bareng Yusuf sih? Enggak lah. Lagian kamu sih seng banget. Ya, kan aku kemarin udah suruh dia ke rumah kamu buat ngebahas konsep. Ini kan hari Minggu. Waktunya buat istirahat, bukan waktu kerja. Ya, emang. Terus dia langsung pulang lagi. Ya, tadinya biar dia nganterin kamu ke sini. Iya, kamu rasa banget. Tuh gara-gara kamu akhirnya ayah aku minta ditemenin sama dia. Oh. Mas Yusuf? Cik. Udah sana Ki, ikut aja temenin. Ya. Terima kasih ya, udah ditemenin. Maafin, Irma jadi ngerepotin. Kok Irma ya? Kan ayah yang ngerepotin Mas. Enggak kok, Pak. Justru saya senang hari ini. Oh, sama. Saya juga senang banget hari ini. Ya udah, saya masuk dulu dan maaf Irma ngerepotin. Sueb, bantuin Bapak. Asep, Bapak. Kamu dengernya apa? Suap. Makasih ya udah mau nemenin ayah. Ayah kelihatannya happy banget. Sama-sama. Saya juga senang kok. Ayah kamu lucu. Sebentar ya. Oh. Ini punya kamu. Dulu belum sempat aku kembaliin. Mas Yusuf nyimpen. Iya.
Makasih ya, Mas. Iya. Saya boleh tanya sesuatu, Apa, Mas? tapi jangan marah ya. Ya tergantung pertanyaannya. Moga-moga nggak marah deh kalau gitu. Mau nanya apa sih, Mas? Dulu kita pernah berteman dekat kan? Iya. Sampai sekarang saya masih belum tahu loh alasannya. Alasan apa? Alasan kenapa waktu itu saya minta kamu jadi pacar saya, kamu malah nggak jawab. Bahkan menghilang. Udah lupa, Mas. Udah lama banget soalnya. Serius? Iya. Nanti kalau udah inget kasih tahu ya. Mungkin karena saya emang lagi nggak mau pacaran aja. Masa lalu, Mas. Udah lupain aja. Iya ya. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bagus. Ganti gaya? Yes, gini. Bagus. Ya. Agak lebih ke kanan. Coba geser lagi. Iya, benar. Bunganya turun itu. Bunganya agak turun. Ya, bagus. Ya. Iya. Oke, terakhir and done. Gimana fotonya? Secara visual sih, saya suka banget. Oke. Oke. Aman berarti ya? Aman. Happy malahan. Oke, kalau gitu boleh istirahat dulu. Oke, sip. Kayaknya bakal kontrak panjang nih masih sama kita. Bisa bertahun-tahun. Sebenarnya ini proyek terakhir saya di Jakarta. Insya Allah bulan depan saya akan tinggal di Jerman. Jadi sambil saya residensi di sana, kebetulan saya dapat kontrak dengan salah satu majalah. Oh, sayang banget ya. Sebentar ya. Gimana, Mas? Ini bagus sih. Tadi dia yang bilang juga bagus banget. Assalamualaikum. Irma. Ups. Ayah belum dengar berita apa-apa hari ini. Gimana kerjaanmu? Alhamdulillah untuk bulan ini lancar banget, Ayah. Alhamdulillah. Tapi kamu juga jangan lupa istirahat, ya. Iya, ya. Apalagi seumurmu ini harusnya kamu kan Ayah. udah punya pasangan. Irma udah tahu arahnya mau kemana. Udah ya. Itu mulu yang dibahas, bosan. Ya udah. Ayah janji deh. Gak bakal bahas ini lagi. Bener ya, Ayah janji ya. Iya bener. Tapi nanti kalau kamu udah menikah dan punya anak. Ayah usil bang. Skak. Lah, iya ya. Mau kemana? Wah, nggak kelihatan nama saya. Sup, kamu itu di Indonesia berapa lama lagi? Kan mau keluar. Ada apa sih?
Insya Allah masih 2 bulan ke depan, Pak. Alhamdulillah dapat kesempatan untuk kerja dan tinggal di sana. Oh, bagus dong ya. Tapi gini, Sup. Kamu itu kan karirnya bagus. Jangan sampai terlena juga. Kamu kan butuh melengkapi hidup kamu. Emangnya kamu nggak kepengen menikah apa? Ya mau, Pak. Masalahnya nggak ada yang mau sama saya. Lebay kamu. Karir ada, ganteng. Kamu aja kali yang pilih-pilih. Enggak, Pak. Kalau sama Irma, bagaimana? Cocok nggak? Ini dia. 2 gelas kopi untuk Kang Yusuf. Loh, kok 2? Itu ya maksudnya kalau Yusuf nggak habis, nanti biar saya yang ngabisin nggak apa-apa. Ih jangan atuh Pak, nanti saya diomelin sama Teh Irma. Lagian kan tadi katanya Bapak pesan 2 gelas kopi untuk Kang Yusuf. Karena Kang Yusuf suka sekali kopi buatan saya. Ya emang bener Asep, kan tapi kalau Yusuf nggak habis kan mau bajir kalau nggak habis bagaimana sih? Si Bapak mah, modus. Asep bikin kopi, masa nggak ada rasanya, nggak ada manis-manis barang dikit? Nggak ada manis gimana, orang itu gulanya udah 3 sendok. Pak tuh, Pak, udah deh. Aduh, Pak, udah aku. Nih, beresin deh. Habis. Angkat. Ganti aja sama air putih segelas, ya. Ya emang itu harusnya buat Bapak mah air putih. Tambahin kopi sama gula dikit. Sama aja tuh. Es teler. Gak ada, emang punya serak. Sirup. Pak, jangan kebanyakan minum kopinya. Nggak bagus untuk kesehatan Bapak. Kamu tuh kayak Irma banget. Besar banget perhatiannya untuk saya. Ngomong-ngomong soal Irma, kamu sama Irma kan udah saling dekat. Jadi kapan? Kalau memang serius, kamu tahulah apa yang harus kamu lakukan kemudian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Yusuf, ada apa? Kalau kamu nggak keberatan, boleh saya antar pulang? Saya bawa kendaraan, Mas. Maaf ya, kalau ayah suka manggil-manggil kamu ke rumah. Oh, nggak apa-apa kok. Lagian saya juga suka mencatur sama ayah kamu. Makasih ya, Untuk? udah mau diajak ayah aneh-aneh. Iya. Kalau gitu saya pamit ya, Mas. Irma, besok kamu ada waktu? Ada yang mau saya bicarakan. Enggak. Kenapa? Besok kan hari Minggu, waktunya untuk saya istirahat. Kalau Mas Yusuf ada yang mau dibicarakan, ya sekarang aja. Baiklah. Saya ada niat baik. Besok saya mau ke rumah kamu untuk bicara serius sama kamu dan ayah kamu. Soalnya selama ini saya ke rumah, kamunya selalu pergi.
Irma, udah sholatnya. Udah ya. Ayah lihat-lihat, Irma kayak ada yang lagi dipikirin. Ada apa, nak? Besok Mas Yusuf mau datang ke sini. Oh ya? Mau ngajakin catur lagi? Bukan. Atau jangan-jangan malah mau ngajak balap lari sama ayah? Ada yang pengen dibicarakan sama Mas Yusuf serius ya. Sekarang apa yang mau disampaikan Nak Yusuf kepada kami? Kedatangan saya kali ini, saya ingin meminta restu Bapak. Saya ingin meminang Irma, sekaligus meminta Irma menjadi istri saya. Itu pun kalau Bapak dan Irma bersedia menerima saya. Terima kasih. Dan terus terang, saya senang sekali mendengar kejujuran Nak Yusuf. Namun demikian, saya hanya akan mendorong, akan merestui supaya semua perjalanan kehidupan kalian berlangsung dengan baik. Dan jawabannya hanya ada pada Irma, karena secara khusus Irma yang nantinya akan menjalani kehidupan berumah tangga ini bersama Nak Yusuf. Ya Irma, jawab nak. Terima kasih Mas Yusuf. Maaf sebelumnya. Bukan maksud untuk menyakiti hatinya Mas Yusuf. Tapi untuk saat ini, Irma, nggak perlu dijawab sekarang nak. Kalau memang butuh waktu untuk bisa berpikir dulu, ya. Nak Yusuf, kelihatannya Irma butuh waktu untuk bisa menjawab pinangan Nak Yusuf. Apakah Nak Yusuf bersedia menunggu jawaban dari Irma? Insya Allah, Pak. Apapun jawabannya. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Irma. Iya ya, boleh masuk ya. Irma, menurut ayah, Yusuf itu laki-laki yang baik. Irma belum siap menikah ya. Kapan Irma siap menikah? Kalau Irma menikah, siapa yang akan merawat ayah? Irma, ayah masih bisa merawat diri sendiri, nak.
Ayah masih bisa jalan. Ayah masih bisa olahraga. Bahkan ayah bisa ngecek darah ayah sendiri. Irma gak mau. Ayah merasa kehilangan lagi. Seperti kehilangan ibu. Ayah memang merasa kehilangan ibu. Ayah bahkan menderita ditinggal ibu. Tapi ada yang mencintai ibumu melebihi cinta ayah pada ibumu, nak. Apa ya? Allah, nak. Ayah yakin suatu saat nanti ayah akan dipertemukan pada ibumu di alam sana. Toh kita semua akan mati kan? Ayah merasa hidup ayah justru jadi penghalang untukmu bisa berumah tangga. Ayah jangan ngomong seperti itu ya. Bukan itu maksud Irma ya. Ayah satu-satunya pintu surga untuk Irma. Irma. Dengar, nak. Ayah gak akan ada selamanya untuk Irma, nak. Kamu harus ada yang bisa menjaga, nak. Seperti ayah menjaga kamu. Walaupun ayah tak, Allah selalu menjaga Irma. Mah, coba lihat deh. Hasil foto dari Yusuf yang kita upload di IG kemarin. Like-nya banyak banget. Dan yang order produknya meningkat pesat loh. Emang ya Yusuf tuh Bang Jago. Kok kayak gak seneng sih? By the way, gimana sama Yusuf? Gak tahu. Masalah kerjaan atau masalah pribadi? Yang kedua. Oh, kan katanya kalian gak pacaran? Emang enggak? Terus? Mas Yusuf ke rumah. Iya, terus ngapain? Dia ngelamar aku. Selamat, alhamdulillah ya Allah. Akhirnya sahabatku ini akan menikah juga. Yes. Tapi aku belum jawab apapun. Kenapa? Aduh, Bang Jago. Kasihan Bang Jago. Dia lagi gak masuk kantor hari ini. Emang dia gak ngasih tahu? Bukannya kalian udah mau nikah ya?
Kami cuma temen aja kok. Kamulah temannya lebih tahu. Ya udah, sabarlah. Semoga dia terbuka mata hatinya, terus bisa ngeliat keseriusan kamu. Irma, Ayah, di luar ada Nak Yusuf. Kamu udah punya jawabannya kan? udah Ayah. Mau ayah yang nyampaikan? Apa kamu Biar Irma aja. kamu mau menerimanya kan? Mas Yusuf, Irma udah ada jawaban untuk Mas Yusuf. Alhamdulillah. Apapun jawaban Irma, semoga jadi yang terbaik untuk kita semua. Ayah? Pak? Ayah! Pak? Ayah! Ayah kenapa ayah? Ayah, Irma mohon jangan bercanda ya. Bangun, Pak. Ayah, Mas ini gimana Mas? Pak, bangun, Pak. Ayah! Mas Yusuf tolongin Mas Yusuf. Iya. Ayah, ayah. Ayah tolong. Dok, bagaimana keadaan ayah saya? Keadaannya memang sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tetapi karena diabetes yang beliau derita, ada indikasi bahwa beliau mengalami kenaikan tekanan darah. Sehingga kemungkinan beliau menderita stroke. Astagfirullahaladzim. Tapi untuk memastikannya, kita harus melakukan pemeriksaan laboratorium. Jadi kita tunggu hasil laboratoriumnya keluar ya. Terima kasih dok. Sama-sama. Dan kita berdoa sama-sama, semoga ayah lekas diberikan kesembuhan. Amin ya Allah. Saya duluan ya Mbak. Hai, Yusuf ya? Maaf, Saya Nadia. Nadia? Saya dulu pernah foto di studio kamu, tapi emang udah lama sih. Oh, iya. Irma, Iya ya. kamu udah sholat nak? Udah ya.
Yusuf mana? Enggak ada. Maafin ayah kalau ayah suka bawel masalah sholat ya nak. Gak apa-apa ya. Irma harus selalu jaga sholatmu ya nak. Walaupun nanti ayah gak bisa ngingetin lagi. Iya, iya. Moga-moga kalian nanti bisa saling mengingatkan ya nak. Yusuf, jadi itu kamu udah lama studionya tutup? Iya. Seriusan? Padahal aku pengen banget loh sebenarnya difoto sama kamu. Irma, kamu mau kemana? Ke administrasi. Ayah sama siapa? Sendiri, Mas. Kalau gitu saya temenin ayah ya. Makasih ya, Nat. Misi dong. Mbak Irma, sebentar. Ada yang ingin saya sampaikan. Boleh kita duduk sebentar? Oh ya, boleh. Hasil laboratorium sudah keluar. Kemungkinan harapan kesembuhan ayah Mbak Irma sangat tipis sekali. Tapi Mbak, dunia medis itu tidak selalu bisa memprediksikan segala sesuatunya. Kita pasrahkan saja semuanya kepada Allah ya. Siapa tahu ada keajaiban. Mbak, saya permisi dulu ya. Saya angkat telepon dari suami saya dulu. Halo sayang. Irma, Ayah, Yusuf mana? Yusuf lagi beli makanan. Kamu udah jawab Yusuf. Jawaban apa ya? Ayah yang sakit, Irma yang lupa. Yusuf bisa jadi imam yang baik untuk kamu, Irma. Ayah pikirin kesehatan ayah. Jangan mikirin yang macem-macem dulu. Tapi kapan ayah pengen lihat kamu menikah, nak. Sebelum ayah nggak ada. Ayah jangan ngomong begitu ya. Ayah jangan ngomong begitu.
supaya kita bisa pulang ke rumah lagi ya. Jangan ngomong begitu ayah. Maafin ayah. Irma sayang ayah. Ayah. Irma mau nggak bikin bahagia ayah sebelum ayah menghadap Allah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Yusuf. Sini, nak. Ma. Apa kamu mau nerima Yusuf jadi suamimu, nak? Mumpung ayah Mbak Irma masih bisa berkomunikasi, ada baiknya Mbak Irma mengabulkan apa yang beliau harapkan selama ini. Kamu cantik sekali, nak. Terima kasih, ayah. Beruntung sekali Yusuf yang meminangmu, nak. Dia lelaki paling beruntung di dunia setelah ayah. Irma takut. Irma takut Irma tidak bisa merawat ayah lagi. Irma, pernikahan ini untuk menyempurnakan agamamu, nak. Bagaimana kalau Irma batalkan saja pernikahan ini ya? Agar Irma bisa merawat ayah. Irma pengen berbakti kepada orang tua. Irma tidak sempat membahagiakan ibu karena ibu udah nggak ada. Dan Irma nggak mau ayah merasakan hal yang sama ya. Irma, anakku, andai ibumu ada di sini sekarang, dia pasti bangga terhadapmu, nak. Irma kangen ibu ya. Irma kangen sekali dengan ibu. Ayah juga kangen. Ayah ingin sekali ketemu ibu lagi, nak. Ayah nggak boleh ngomong seperti itu ya.
Irma masih mau ditemenin ayah. Yusuf, laki-laki yang soleh dan baik. Lalu bagaimana Irma bisa mendapatkan surga kalau bukan dari ayah? Irma, pintu surga bukan hanya dari ibumu atau ayahmu saja, nak. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak mungkin Dia memberikan hanya satu pintu surga untuk kita. Pintu surga itu mungkin bisa dari suamimu, dari keluarga kecil barumu, atau bahkan dari anak-anakmu kelak, nak. Ayah harus temenin Irma hari ini ya. Selamat Om. Yusuf. Selamat ya. Terima kasih ya. Selamat ya. Thank you banget. Selamat ya. Selamat. Terima kasih. Saya titipkan Irma kepadamu dan saya percayakan dunia akhiratnya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam, Ti. Ma, jadi gini, beberapa klien banyak yang mengirimkan bunga dan mereka juga menitip pesan selamat menempuh hidup baru untuk kamu dan Mas Yusuf. Mereka juga menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya ayahmu. Betapa hancur hati, hilang gairah hidup, serasa hampa, selimuti di jiwa. Tak ada lagi tawa dan tak ada ceria, semua hilang, terkubur dalam. Saya terima nikah dan kawinnya Irma Khairunisa binti Ilham Malik dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana? Para saksi sah? Sah. Alhamdulillah.
usaha